Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Kebijakan India dalam Kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership atau yang disingkat dengan RCEP. Langsung saja masuk kepada bagian bab 1, yaitu latar belakang. Kerjasama internasional merujuk pada koordinasi kebijakan dan kolaborasi antar negara di mana pemerintah dan entitas lainnya seperti MNC atau lembaga swadaya masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Salah satu kerjasama internasional tersebut yaitu RCEP yang merupakan kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan 6 mitra lainnya yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan juga India. Kerjasama RCEP sendiri diinisiasikan oleh Indonesia pada November 2012 di Phnom Penh, Kamboja, yang mana RCEP diprediksi mencakup 30% dari PDB global senilai 26,2 triliun dan meliputi sepertiga populasi dunia atau sekitar 2,2 miliar orang. Lalu RCEP juga memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan investasi secara liberal, fasilitatif, serta kompetitif di wilayah masing-masing negara anggota. Dalam RCEP terdapat salah satu anggota yaitu India, di mana India juga turut berperan dalam proses pembentukan RCEP. Dan juga India telah membentuk sebuah kebijakan luar negeri yaitu Act East Policy, di mana Act East sendiri bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan India dalam berbagai bidang kerjasama di kawasan Asia Pasifik, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Estimasi perolehan PDB India sebesar 654 miliar dolar Amerika dengan peningkatan 1,5% di tahun 2030 ketika India bergabung dalam RCEP. Dan dalam hal ini tentunya akan meningkatkan ekspor secara signifikan. RCEP memberikan peluang bagi India dan menciptakan agrikultur yang efisien bagi para petani. Dengan adanya RCEP, juga dapat merealisasikan Make in India, Neighborhood First Policy, serta dapat menghindari snowball effect. Akan tetapi, di tahun 2019, tepatnya pada bulan November, ketika KTT ASEAN ke-22 di Bangkok, India menyatakan mundur dari forum kerjasama tersebut karena pihak India menilai kerjasama tersebut akan berdampak dan juga merugikan India dalam mempromosikan industri dalam negerinya. Selanjutnya, kekhawatiran terhadap neraca perdagangan India yang defisit akibat perdagangan dengan Tiongkok, yang mana kita ketahui bahwa hubungan kedua negara ini saling bersitegang, baik itu dalam bidang keamanan ataupun ekonomi. Dan alasan lain yang menyebabkan India pada akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung dengan RCEP adalah adanya kendala struktural dan infrastruktur serta adanya tekanan dari dalam negeri India. Lanjut pada bagian rumusan masalah, RCEP adalah kerjasama yang mencakup kawasan Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya yang tergabung memiliki keselarasan dengan kebijakan Act East India sebagai salah satu kebijakan luar negeri utama India. Dalam kebijakan tersebut, India juga menyebutkan bahwa ASEAN merupakan mitra terpenting dalam aspek ekonomi. Dengan tergabungnya India dan dengan kerjasama tersebut otomatis akan mendapatkan keuntungan dan juga meningkatkan PDB India. Akan tetapi, pada saat RCEP akan diratifikasi pada November 2019, India menyatakan mundur dari forum kerjasama tersebut dikarenakan beberapa faktor. Keluarnya India dalam kerangka kerjasama tersebut dianggap sebagai sebuah peluang yang disia-siakan karena tidak sejalan dengan kebijakan Act East itu sendiri, yang menerapkan peningkatan hubungan India dengan berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya pertanyaan penelitian yaitu apa faktor yang membuat India memutuskan untuk tidak bergabung dengan RCEP. Dan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan faktor apa saja yang membuat India memutuskan untuk tidak bergabung dari kerjasama RCEP tersebut. Lalu manfaat penelitian ini secara akademis dapat sebagai referensi dalam studi hubungan internasional dan dapat memberikan gambaran bahwasanya kebijakan luar negeri suatu negara menjadi sebuah tindakan yang rasionalitas untuk dipertimbangkan demi kepentingan nasional negara. Lalu selanjutnya secara praktis diharapkan dapat berkontribusi sebagai informasi tambahan bagi pemerintah dan juga masyarakat luas terkait keluarnya India dari RCEP, serta dapat menambah bukti empiris dalam kajian kerjasama tingkat regional. Peneliti menggunakan konsep foreign policy analysis yang dikemukakan oleh Bojang, di mana dalam hal ini konsep yang digunakan menggunakan dua determinan. Yang pertama yaitu faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi India keluar dari RCEP. Selanjutnya metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif serta jenis deskriptif analitis. Untuk batasan penelitian sendiri dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Untuk unit analisisnya sendiri yaitu keluarnya India dari kerjasama RCEP, unit eksplanasi yaitu RCEP, dan tingkat analisisnya yaitu India. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan data sekunder berdasarkan website resmi seperti ASEAN ataupun Asia Development Bank, lalu portal berita seperti Australian Government, The Hindu, dan sebagainya.
Teknik analisis data yang pertama itu mengumpulkan data dan informasi terkait dengan faktor-faktor yang membuat India memutuskan untuk tidak bergabung dalam RCEP, lalu menganalisis apa tujuan dari India memutuskan untuk tidak bergabung, dan menganalisis menggunakan konsep foreign policy oleh Bojang berdasarkan dua determinan yaitu faktor internal dan eksternal negara India itu sendiri. Lanjut pada bab 2 yaitu membahas mengenai RCEP. Yang pertama, awal pembentukan RCEP. RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership merupakan kerjasama perdagangan bebas yang diinisiasikan pada tahun 2011, dan dalam pembentukan kerjasama tersebut, ASEAN juga memegang peranan penting dalam memastikan kesuksesan RCEP sebagai inisiator dan pengaruh utama dalam proses perundingan dan mengusung prinsip ASEAN Centrality. Prinsip sentralitas ASEAN merupakan landasan yang digunakan ASEAN dalam mengajak mitranya untuk bekerjasama dan mengikuti peraturan yang berlaku di kawasan ASEAN. Dalam pembentukan kerjasama ini muncul sebagai respon dari berbagai mitra ASEAN seperti Tiongkok dan juga Jepang, di mana kedua negara ini menginginkan agar ASEAN dapat membangun sebuah free trade area yang mengajak negara-negara lain seperti Tiongkok, Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru, serta India. Nah, dalam hal ini RCEP akan diprediksi menjadi wadah pasar bebas berdasarkan total PDB semua anggota RCEP yang mencapai 30,5% dari PDB global. RCEP diinisiasikan sebagai langkah pertama menuju pembentukan zona perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik tahun 2020. Dan selama kurang lebih 7 tahun proses pembentukan RCEP, kerjasama ini menawarkan potensi pasar yang signifikan dan pertumbuhan ekonomi yang besar karena secara total telah mewakili 29,6 dari populasi global, 30,2% PDB, serta 29,8% foreign direct investment, dan 27,4% perdagangan dunia. Nah, pada slide ini merupakan timeline dari pembentukan RCEP itu sendiri, di mana berdasarkan putaran-putaran ini telah membahas berbagai kesepakatan-kesepakatan yang nantinya akan digunakan ketika RCEP itu telah dibentuk. Putaran ini hanya dipublikasikan ke publik dari putaran pertama hingga putaran ke-10, yang mana dari putaran ke-11 hingga putaran ke-24 ini perundingan RCEP dilakukan secara tertutup dan peneliti tidak menemukan apa saja yang dibahas mulai dari putaran 11 hingga ke-24. Lalu putaran kembali dipublikasikan pada putaran ke-25 yang diselenggarakan di Bali, hingga pada putaran ke-27 dilaksanakan di Zhengzhou, Provinsi Henan, yang diikuti oleh pertemuan tingkat menteri pada tanggal 2 Agustus hingga 3 Agustus di Beijing. Lalu putaran ke-28 diadakan di Nonthaburi, Thailand. Ini merupakan putaran terakhir sebelum diumumkannya kesimpulan substansial dari perundingan RCEP pada bulan November 2019. Lalu selanjutnya isi dari perjanjian RCEP, di mana isi dari perjanjian RCEP sendiri terdiri dari 20 bab. Yang pertama yaitu Initial Provision and General Definition atau ketentuan awal dan definisi umum dari RCEP itu sendiri. Yang kedua yaitu adanya perdagangan bebas. Yang ketiga ketentuan asal barang termasuk bagian tambahan tentang aturan khusus terkait barang yang akan diperdagangkan. Yang keempat prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan. Yang kelima sanitasi dan standar fitosanitari. 6. Standar teknis dan prosedur penilaian. Yang ketujuh instrumen perlindungan terhadap perdagangan tidak sehat. Yang kedelapan, perdagangan jasa, termasuk bagian tambahan tentang jasa keuangan, telekomunikasi, dan layanan profesional lainnya. Lalu selanjutnya yaitu pergerakan manusia atau movement of natural person. Yang ke-10, investasi, 11 kekayaan intelektual. Yang ke-12 yaitu electronic commerce atau e-commerce. Ke-13, kompetisi. Lalu selanjutnya adanya usaha kecil dan menengah atau UMKM. Yang ke-15, kerjasama ekonomi dan teknis. Lalu yang ke-16, proses pengadaan oleh pemerintah. Yang ke-17, ketentuan umum dan pengecualian. Ke-18, hukum dan kelembagaan. 19, penyelesaian sengketa. Dan yang ke-20, ketentuan akhir mengenai final terkait dengan peraturan yang akan ditetapkan nantinya ketika RCEP akan dijalankan. Selanjutnya itu potensi dan manfaat RCEP. Yang pertama yaitu pembukaan akses pasar, di mana ketika perjanjian ini telah diratifikasi, maka RCEP akan menghapuskan tarif lebih dari 90% barang selama 10 hingga 15 tahun ke depan, yang akan mendorong perdagangan bebas dan meningkatkan ekspor, impor barang, dan juga jasa. Dan hal ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian negara-negara yang tergabung. Lalu adanya standarisasi perdagangan, di mana RCEP akan menstandarisasi perdagangan di wilayah yang sebelumnya bergantung pada perjanjian perdagangan bebas yang lebih kompleks, beragam, sulit untuk dinavigasi, membutuhkan sumber daya yang signifikan, dan berbagai aturan dan sertifikasi yang berbeda. Maka dalam hal ini, RCEP juga menggantikan beberapa FTA dengan satu perjanjian tunggal dan memberikan berbagai aturan yang sama di semua anggota RCEP. Lalu yang ketiga yaitu mendorong masuknya FDI. Dalam pembentukan RCEP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investment di sektor industri yang berpotensi dalam pemanfaatan kawasan RCEP yang memiliki jumlah populasi sekitar kurang lebih 2,2 miliar manusia dan juga berpotensi sebagai kawasan global rantai pasok domestik dan global. Selanjutnya yaitu adanya strength supply chains. Dalam hal ini, RCEP akan memberikan insentif terhadap rantai pasokan di seluruh kawasan dan memungkinkan negara-negara anggota untuk mengkoordinasikan kebijakan yang sejalan dengan sistem regulasi dan potensi ekonomi mereka.
RCEP juga mengadopsi aturan tentang memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah dan juga mempromosikan perdagangan elektronik atau e-commerce. Selanjutnya yaitu Economic Growth and Development. Dalam hal ini, RCEP dimaksudkan untuk dapat memfasilitasi perluasan perdagangan dan investasi skala regional serta turut berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi global. Lanjut pada bab 3 yaitu pembahasan mengenai India dan RCEP. Pertumbuhan ekonomi India telah mengalami 2 dekade, yaitu pada masa sebelum reformasi dan setelah reformasi ekonomi di tahun 1991. Seiring dengan globalisasi yang terus berkembang, India memandang bahwa partisipasi dalam kerjasama ekonomi internasional sebagai salah satu strategi utama untuk memperluas pengaruhnya di tingkat global. Sebelum keikutsertaan India dalam RCEP, ini telah dulu mengikuti berbagai kerjasama ekonomi internasional, baik itu bilateral ataupun multilateral. Dengan populasi terbesar di dunia dan ekonomi yang sedang berkembang, India telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperdalam keterlibatannya dalam berbagai inisiatif ekonomi internasional. Keikutsertaan India dalam kerjasama ekonomi internasional memperlihatkan perubahan paradigmatik dalam pandangan pemerintah dan juga sektor swasta India mengenai pentingnya ekonomi global dalam menghadapi tantangan dan juga peluang baru. Dengan adanya perdagangan global, akan membawa dampak yang signifikan pada kebijakan perdagangan investasi, perdagangan dan pembangunan ekonomi di negara. Dalam hal itu, keterlibatan India dalam dunia internasional dimulai pada tahun 1991 dengan memperkenalkan kebijakan liberalisasi ekonomi yaitu Lock-in Policy, yang mana Lock-in sendiri bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi yang lebih luas dengan negara-negara di wilayah Asia. Kebijakan ini menandai awal dari perubahan dalam perspektif strategis India di dunia internasional. Selain itu, Lock-in melibatkan negara-negara di kawasan Asia untuk membantu pengintegrasian ekonomi India menuju ekonomi global dalam menghindari politik marginalisasi dan mengatasi kesulitan ekonomi. Suksesan Lock-in sendiri ditandai dengan banyak kemitraan yang dijalani oleh India, seperti adanya East Asia Summit, ASEAN Regional Forum, ASEAN Cooperation Dialogue, dan sebagainya. Dan di tahun 2014, Perdana Menteri India yang baru, Narendra Modi, mengusulkan ide untuk mengubah Look East Policy menjadi Act East Policy yang disampaikan pada pertemuan ASEAN Summit di Myanmar pada November 2014. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi, tetapi juga melibatkan tindakan yang lebih proaktif dari India terhadap negara-negara yang berada di sekitar kawasan Asia Pasifik. Lanjut yang kedua yaitu hubungan India dengan anggota RCEP. Yang pertama yaitu dengan ASEAN. Keterlibatan India dengan ASEAN dimulai ketika India mengeluarkan kebijakan Look East dan menjadi mitra dialog ASEAN. Tahun 2012, hubungan India-ASEAN meningkat dari mitra dialog menjadi strategic partnership. Lalu India juga menyebut ASEAN sebagai anchor of our Act East Policy. Dalam hal ini disebutkan bahwa ASEAN diposisikan sebagai inti dari kebijakan Act East India, yang mana ASEAN itu menjadi penting bagi India terutama dalam hal keterlibatan ekonomi dan bagian dari RCEP yang merujuk pada peningkatan hubungan politik, keamanan, serta pertahanan India dengan negara-negara Asia Tenggara. Lalu yang kedua yaitu Tiongkok, di mana hubungan Tiongkok dan India ini sudah terjalin cukup lama dari tahun 1960-an, yang mana hubungan kedua negara ini cukup kompleks dengan adanya ketegangan dan beberapa konflik di berbagai sektor, baik itu sektor ekonomi dan juga sektor keamanan. Selanjutnya yaitu Jepang. India dan Jepang memiliki hubungan yang kuat dan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hubungan perdagangan, India dan Jepang telah menandatangani sebuah perjanjian perdagangan bebas, India-Japan Economic Partnership, yang nantinya dapat meningkatkan perdagangan di antara mereka. Selain itu, Jepang juga merupakan investor utama di India dengan adanya perusahaan Jepang yang berinvestasi di India dalam sektor infrastruktur dan manufaktur seperti The Delhi-Mumbai Industrial Corridor dan juga The Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project. Secara keseluruhan, India dan Jepang memiliki hubungan ekonomi yang kuat dan akan terus berkembang di tahun-tahun berikutnya. India dan Korea Selatan. Hubungan India dan Korea Selatan sendiri telah terbentuk sejak tahun 1973, di mana kedua negara ini telah menandatangani CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di kedua negara tersebut. Dan secara keseluruhan, kedua negara ini memiliki hubungan perdagangan yang cukup signifikan dan hubungan mereka ini cukup baik. Dan juga Korea Selatan menjadi investor utama di India. Dan kedua negara ini memiliki kemitraan yang strategis dengan mencakup di berbagai aspek. Selanjutnya yaitu yang kelima, Australia. India dan Australia memiliki hubungan diplomatik yang difokuskan pada kerjasama perdagangan, serta kemitraan strategis yang mencakup kerjasama di berbagai bidang seperti pertahanan, keamanan, dan juga teknologi. Dalam hal perdagangan, India juga merupakan mitra dagang terbesar ketujuh dan pasar ekspor terbesar kelima bagi Australia. Tahun 2020, India dan Australia telah menandatangani Comprehensive Economic Cooperation Agreement guna meningkatkan perdagangan dan investasi di kedua negara tersebut. Jadi secara keseluruhan, India dan Australia ini memiliki hubungan yang berfokus pada kerjasama perdagangan dan ekonomi, serta kemitraan strategis yang mencakup di berbagai bidang, yaitu Selandia Baru. Hubungan antara India dan Selandia Baru memiliki hubungan yang terbatas, di mana hubungan perdagangan kedua negara ini telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dan pada tahun 2019, India dan Selandia Baru telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di kedua negara tersebut. Jika dilihat lebih luas lagi, Selandia Baru juga memiliki ketertarikan untuk bergabung dalam The International Solar Alliance didirikan oleh India dan Prancis pada tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa Selandia Baru ingin meningkatkan hubungan dengan India yang lebih luas dalam konteks
bilateral ataupun regional. Selanjutnya yaitu peran India dalam proses pembentukan RCEP. Yang pertama, India sebagai leadership, di mana India memainkan peran utama dalam negosiasi pembentukan RCEP. Yang kedua yaitu mendorong kerjasama ekonomi. Dalam hal ini, India memiliki peran signifikan dalam mendorong agenda kerjasama ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Priorities, yaitu India memiliki beberapa prioritas dalam negosiasi RCEP, di mana India berusaha melindungi industri dalam negerinya untuk memastikan akses pasar untuk barang dan jasa, dan menjaga hak kekayaan yang mendorong pertimbangan sosial. India juga menekankan pentingnya pertimbangan sosial dalam perjanjian perdagangan, termasuk diterapkannya kebijakan perlindungan pekerja, hak-hak intelektual, dan isu lingkungan. Selanjutnya, India juga berperan dalam perundingan teknis. Dalam beberapa perundingan RCEP, India terlibat dalam perundingan teknis yang terfokus pada aspek-aspek kritis dalam perjanjian ini, seperti hambatan non-tarif, ketentuan investasi, peraturan asal, dan juga sektor layanan yang akan nantinya digunakan ketika RCEP itu terbentuk. Lalu selanjutnya yaitu challenge, di mana India menghadapi beberapa tantangan dalam negosiasi RCEP, yang artinya bahwa India tidak setuju dalam beberapa aspek perjanjian yang diajukan. Selanjutnya yaitu partisipasi India dalam konferensi tingkat tinggi, di mana pada tingkat pertemuan kepala negara dan pemerintah, India ikut serta dalam pertemuan tingkat tinggi RCEP yang membahas isu-isu penting dalam perjanjian dan mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu implementasi RCEP dalam kebijakan ekonomi India. RCEP sendiri akan membuka sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan oleh India untuk memperluas akses pasar, investasi, dan barang dengan negara mitra melalui pengurangan hambatan ekspor baik tarif ataupun non-tarif. Dengan berbagai potensi yang akan didapatkan dari RCEP, selaras dengan kebijakan Act East India yang merupakan kebijakan ekonomi jangka panjang dengan tujuan untuk mempromosikan hubungan ekonomi, strategis, dan hubungan budaya di wilayah Asia Pasifik di berbagai tingkatan. Selanjutnya masuk kepada bab 4, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan India dalam RCEP. Faktor eksternal melalui sistem internasional atau power structure. Merujuk pada kondisi global yang saat ini masih dipengaruhi oleh dominasi Tiongkok dan Amerika dalam berbagai aspek, kedua negara ini saling berebut hegemoni untuk menentukan arah atau struktur tatanan dunia, di mana India dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kerjasama strategis dengan beberapa negara barat, termasuk Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat posisinya di tingkat global. Salah satu kerjasama yang diikuti oleh India adalah Quad, yang merupakan kerjasama antara Amerika, Australia, India, dan juga Jepang. Lain halnya dengan hubungan India-Tiongkok yang semakin tegang karena permasalahannya terletak pada tujuan strategi mereka yang saling bersaing. Kedua negara ini saling bersitegang dalam berbagai aspek, baik itu keamanan dan juga perdagangan. Untuk perdagangan antara Tiongkok dan India, defisit perdagangan India pada tahun 2017 sebesar 59,3 miliar US dollar dan menurun sedikit menjadi 57,4 miliar US dollar pada tahun 2018. Tiongkok pun juga memiliki hubungan yang cukup tegang dengan negara-negara anggota The Quad lainnya seperti Australia, Jepang, dan juga Amerika. Nah, dari hal tersebut, keluarnya India dari RCEP dapat dilihat sebagai tindakan yang menunjukkan preferensi India terhadap hubungan dengan negara-negara barat dalam hal mengukuhkan posisinya untuk berkoalisi dengan negara yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi dan juga kebebasan. Selanjutnya itu hukum internasional. Hukum internasional memainkan peranan penting dalam mempengaruhi dinamika ini, terutama dalam konteks sengketa perbatasan di wilayah Himalaya dan insiden yang terjadi di garis kontrol actual atau LAC antara kedua negara. Adanya pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah Himalaya yang sekarang dikenal dengan Arunachal Pradesh. Dan dalam konteks hukum internasional, pelanggaran perbatasan oleh Tiongkok dapat dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan India dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penyelesaian sengketa perbatasan secara damai, di mana kedua negara ini juga telah menandatangani Agreement on the Political Parameters and Guiding Principle for the Settlement of the India-China Boundary Question, yang berisi pola pengaturan perbatasan secara damai dan cara menyelesaikannya. Akan tetapi, setelah kebijakan tersebut dibentuk, peraturan tersebut dibentuk, tetap saja kedua negara ini saling melanggar peraturan tersebut dan mengakibatkan adanya tekanan politik dan opini publik dari negara India itu sendiri yang memperkuat sikap keras India pada akhirnya terhadap Tiongkok, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan India untuk menarik diri dari kesepakatan perdagangan regional. Sebagai hasilnya, India telah meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, keamanan, dan juga pertahanan. India juga telah aktif dalam forum internasional yang dipimpin oleh negara-negara barat seperti Quad. Selanjutnya, organisasi internasional. Penyebab India memutuskan untuk tidak bergabung dengan RCEP adalah adanya rasa kekhawatiran India terhadap daya saing ekonomi dengan negara-negara dalam RCEP. Sebab kesepakatan yang diusulkan dalam RCEP, India diminta untuk menghapus 25% tarif barang yang diperdagangkan dan secara bertahap juga mengurangi tarif sebesar 35% dari produk yang ditawarkan. Dan faktor selanjutnya adalah ketidaksetujuan terhadap sejauh mana ekonomi India dapat terpengaruh oleh aturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh RCEP. Sebab India sebagai negara yang memiliki sejarah panjang terkait kemerdekaan dan kebijakan proteksionis akan menganggap bahwa keterlibatan dalam RCEP dapat membatasi fleksibilitasnya dalam merancang kebijakan ekonomi nasional. Dan juga adanya perbedaan pendapat antara India dengan anggota RCEP, diantaranya mengenai isu-isu peraturan investasi, perlindungan intelektual, dan juga di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu aliansi. Aliansi dalam hal ini tidak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan India pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari RCEP, sebab keputusan India keluar dari RCEP lebih didasarkan pada pertimbangan internal, terutama dalam hal kekhawatiran akan dampaknya terhadap sektor industri dalam negeri, seperti sektor manufaktur dan juga pertanian. Pertimbangan ekonomi politik dan strategis yang lebih luas juga memainkan peran penting dalam keputusan tersebut.
kepentingan nasionalnya. Selanjutnya yaitu strategi militer atau perlombaan senjata. Dalam hal ini, strategi militer tidak menjadi salah satu penyebab mengapa pada akhirnya India memutuskan untuk keluar dari RCEP. Hal ini dikarenakan fokus India lebih cenderung kepada modernisasi dan restrukturisasi daripada perlombaan senjata di kawasan. Sebab, walaupun India telah mengalami peningkatan dalam pembangunan militer dan memiliki kebijakan pertahanan yang proaktif di kawasan Asia, keputusan India untuk keluar dari RCEP lebih cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, perdagangan, dan politik ketimbang faktor strategis, militer, atau perlombaan senjata. Selanjutnya yaitu faktor internal yang mempengaruhi kebijakan India dalam kerjasama RCEP. Yang pertama yaitu budaya dan sejarah. India sebelum masa reformasi kebijakan ekonomi telah menerapkan kebijakan proteksionisme dalam aktivitas perekonomiannya. Hal ini dilakukan oleh beberapa partai, diantaranya yaitu RSS dan juga SDM yang merupakan partai nasional yang ada di India. Kebijakan proteksionis tersebut dilakukan atas dasar mereka khawatir bahwa perdagangan luar negeri dan investasi bisa menjadi ancaman untuk dominasi ekonomi dan budaya. Mereka khawatir bahwa budaya India dapat dilemahkan oleh adanya liberalisasi ekonomi. Dengan adanya kebijakan proteksi tersebut, jadi malapetaka sebab defisit perdagangan India makin meningkat dan berbagai konflik yang terjadi dalam negeri India semakin meningkat. Dan di tahun 1991, India melakukan reformasi ekonomi menjadi liberal dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang berfokus pada sektor jasa dan investor asing. Ketika Modi menjabat pada tahun 2014, kebijakan proteksionis secara tidak langsung kembali terjadi karena Modi telah mengkampanyekan Make in India. Dan Modi juga memiliki ambisi untuk membantu perekonomian India dengan lebih berfokus pada UMKM serta mendirikan lembaga yang nantinya dapat disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Dari hal tersebut, budaya proteksionis yang pernah diterapkan India secara tidak langsung mulai kembali dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi India. Walaupun tidak ada pernyataan langsung oleh Modi terkait hal tersebut, dengan melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Modi menandakan bahwa India melakukan proteksionis terhadap ekonomi mereka karena khawatir akan dampaknya yang akan dialami ketika bergabung dengan RCEP. Selanjutnya yaitu geografi, ukuran, dan juga populasi. Dalam hal ini, mencakup kedudukan geopolitik suatu negara yang signifikan dalam mempengaruhi dinamika politik di negara lain. Ini menjadi salah satu pertimbangan utama India memutuskan untuk keluar dari RCEP. Dominasi oleh negara-negara Asia Tenggara dan juga Tiongkok dalam RCEP dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan sektor industri dalam negeri. Berdasarkan data dari Worldometer, India menduduki urutan pertama dengan penduduk terbanyak di dunia tahun 2024 ini. Dan dengan India memiliki penduduk yang banyak, tentunya akan membawa implikasi langsung terhadap dinamika ekonomi regional yang berbeda dibanding negara anggota RCEP lainnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa GDP India relatif rendah dari Tiongkok dan Jepang, dan India merasa bahwa kesempatan untuk mengambil manfaat dari perjanjian ini juga tidak cukup besar. Selain itu, populasi yang besar akan menjadi faktor penting dalam kebijakan perdagangan dan ekonomi, sebab India harus memastikan bahwa keputusan ekonominya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menguntungkan ke aspek politik dan sosial penduduknya. Selanjutnya, RCEP juga dinilai tumpang tindih dengan strategi Indo-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika, sehingga membuat stabilitas kerjasama ekonomi RCEP akan menjadi rentan. Dan diragukan bahwa kerjasama RCEP tersebut akan berjalan dengan efektif. Dari hal tersebutlah yang membuat India khawatir terkait dengan kemungkinan banjirnya pasar domestik dengan produk impor, terutama dari Tiongkok yang lebih kompetitif secara harga serta dapat mengancam daya saing industri dalam negeri. Dalam konteks ini, India mencoba untuk melindungi sektor industri dalam negerinya dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak terhambat oleh persaingan yang tidak seimbang. Keputusan India untuk tidak bergabung dengan RCEP dapat dipahami sebagai strategi untuk melindungi kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri yang dapat terancam oleh persaingan yang tidak adil di bawah perjanjian perdagangan regional. Selanjutnya itu pembangunan ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam. Dalam hal ini, perlambatan ekonomi India menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi India dalam RCEP. Data yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi India tahun 2019 sebesar 7% menjadi 6,1%. Dan juga The Economic Survey of India menyebutkan tingkat pertumbuhan India tahun 2017 hingga 2018 sekitar 7,2%, sedikit lebih tinggi dibanding 2018 hingga 2019 yang sebesar 6,8%. Lalu meningkat menjadi 7% di tahun 2019 hingga 2020. Juga adanya perbedaan struktur ekonomi dan tingkat pengembangan industri yang berbeda antara India dan anggota RCEP lainnya, seperti yang dihadapi oleh India ketidakmampuan India dalam bersaing. India masih menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan harga dan kualitas produk yang ditawarkan oleh pesaing-pesaingnya. Lalu, defisit perdagangan India telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Defisit tersebut meningkat dari 7 miliar US dollar di tahun 2004 menjadi 105 miliar pada tahun 2019. Dan hal ini merupakan perbandingan yang cukup tinggi terkait dengan defisit perekonomian India. Lalu, adanya daya saing dalam pengolahan sumber daya alam menjadi salah satu hambatan India dalam RCEP, terutama Tiongkok yang memiliki industri yang sangat maju dan daya saing yang kuat. Selanjutnya yaitu kapabilitas militer. Meskipun India memiliki kemampuan militer yang signifikan dan telah mengalami perkembangan dalam hal pertahanan nasional, faktor-faktor tersebut tidak secara langsung menjadi penyebab mengapa pada akhirnya India memutuskan keluar dari RCEP.
Terlebih, India melihat masalah ekonomi dan perdagangan, serta kekhawatiran terhadap dampaknya bagi industri dalam negeri dan lapangan pekerjaan sebagai faktor yang lebih mendesak dalam mengambil keputusan untuk menarik diri dari kesempatan perdagangan regional tersebut. Selanjutnya itu sistem politik, di mana India merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan sistem politik multipartai. Pembagian kekuasaan India dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, di mana kepala negara dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri yang memimpin kabinet. Badan legislatif tertinggi India yang dikenal sebagai Sansad dipimpin oleh parlemen. Parlemen India sendiri terdiri dari 2 majelis, yaitu Lok Sabha atau majelis rendah dan juga Rajya Sabha atau majelis tinggi. Dalam hal ini, Lok Sabha memiliki anggota sebanyak 545 yang mewakili setiap wilayah negaranya masing-masing dan dipilih secara langsung oleh penduduk India yang berusia minimal 21 tahun melalui pemilu. Selanjutnya, Rajya Sabha atau majelis tertinggi yang terdiri dari 250 anggota dengan 12 diantaranya dipilih langsung oleh presiden atas keahliannya dalam berbagai bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, sastra, dan juga pelayanan nasional. Dalam hal ini, keluarnya India dari RCEP juga berasal dari sistem pemerintahan negara India yang demokratis. Hal tersebut lantaran terdapat beberapa partai nasional serta berbagai elemen yang mempengaruhi keputusan India terhadap RCEP. Selanjutnya yaitu personalitas dan karakter pemimpin. Menurut Bojang, kepribadian seorang pemimpin memainkan peranan penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Peran kepribadian dalam kebijakan luar negeri mencakup proses kognitif dan mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan adalah hasil dari individu, bukan negara. Narendra Modi merupakan seorang yang dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional India, serta dalam mendorong untuk mencapai kemandirian ekonominya. Hal ini dapat dilihat melalui gaya kepemimpinan Modi yang oportunitis. Opportunity sendiri dimaksudkan sebagai kepemimpinan yang sensitif terhadap informasi yang masuk, di mana Modi memilih berbagai kebijakannya berdasarkan segala informasi yang didapatkan, kemudian dalam mengambil keputusan melibatkan negosiasi, serta melibatkan semua orang dalam prosesnya. Dalam hal ini, personalitas dan karakter seorang pemimpin seperti Narendra Modi dapat mempengaruhi pembuatan keputusan suatu negara. Keputusan India untuk keluar dari RCEP juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, politik, dan strategis yang lebih luas. Modi juga sering mengusung retorika nasionalis yang kuat dalam berbagai kebijakan dan juga pidatonya. Kebijakan proteksionis seperti keluar dari RCEP dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional India dan mendorong adanya kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, Modi telah membawa pengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri India terkait perdagangan dan hubungan luar negeri, dan dalam keputusan untuk keluar dari RCEP juga melibatkan pertimbangan yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu partai politik dan kelompok kepentingan. Dalam hal ini, sejumlah partai politik di India memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan keterlibatan India dalam perjanjian perdagangan tersebut. Beberapa partai mungkin memiliki kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang mungkin terjadi di sektor-sektor dalam negeri. Sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi India itu sendiri. Terdapat partai politik yang menentang bergabungnya India dalam RCEP, yaitu SJM atau Swadesi Jagran Manch, sebuah afiliasi dari Rastriya Swamsepak Sangh yang merupakan partai nasionalis India. Beberapa organisasi lainnya seperti Indian Institute of Foreign Trade, Federation of Indian Export Organization menyambut baik keputusan Narendra Modi untuk tidak menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang didukung oleh Tiongkok tersebut. India dari RCEP juga dipengaruhi oleh Partai Kongres Nasional India. Menurut tokoh oposisi yaitu Rahul Gandhi, keikutsertaan dalam RCEP dianggap merugikan terutama bagi para petani dan juga para peternak. Pada pertemuan di sisi atau President of the Congress yang dipimpin oleh Sunil Chakar, ia juga mengatakan hal yang serupa bahwa rakyat akan menderita akibat kebijakan ekonomi yang tidak rasional dari pemerintahan Narendra Modi jika India memang betul-betul ikut serta dalam RCEP. Selanjutnya, adanya Confederation of All India Traders yang mewakili sekitar 500 juta pedagang kecil dan juga menengah India. Society of Indian Automobile Manufacturer memperingatkan pemerintah India bahwa RCEP akan menghambat skema Make in India dan akan menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi masyarakat India. Lalu, adanya Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Sandeep Somani juga menyatakan dukungan terhadap keputusan India yang tidak bergabung dengan RCEP. Confederation of Indian Industry yang dipimpin oleh Vikram Kirloskar juga menyatakan apresiasi kepada pemerintahan India yang menyikapi permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu pers dan opini publik. Dalam hal ini, berbagai kalangan masyarakat menyuarakan bahwa mereka tidak menyetujui keikutsertaan India dalam RCEP. Dalam hal ini, India menghadapi tekanan dari industri dalam negeri untuk melindungi dari persaingan asing, terutama di bidang pertanian dan juga manufaktur. Seperti misalnya adanya Asosiasi Para Petani India, All Indian Kisan Sangras Coordination Committee, All Indian Kisan Sabha, Swaraj India, All India People's Network, dan lain-lain, juga mengikuti aksi unjuk rasa terhadap pemerintah India. Anand Mullah, petinggi dari All India Kisan Sabha, mengatakan bahwasanya perjanjian RCEP akan mempengaruhi, khususnya bagi para petani, dan akan meningkatkan produk impor yang berujung kepada ketidakmampuan para petani untuk bersaing dengan produk negara lain. Lalu sektor industri yang lebih besar, misalnya seperti manufaktur baja, besi, dan karet juga tidak mendukung fakta perdagangan tersebut. Hal ini disebabkan karena sektor tersebut lebih didominasi oleh perusahaan-perusahaan keluarga, yang mana perusahaan tersebut tentunya menerapkan kebijakan proteksionis dan mereka takut bahwanya mereka akan tersaingi dengan produk-produk dari negara lain. Lalu, sejumlah petani di bawah Komite Kisan Sangras juga menggelar aksi protes di Punjab.
yang merupakan negara yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan menjadi produsen utama beras di India. Para petani percaya bahwa sektor pertanian akan sangat terpengaruh oleh dumping impor dan juga disubsidi dari kerjasama RCEP tersebut. Lalu, seperti gambar di samping, berbagai sektor usaha di India seperti industri baja dan alat berat telah menolak masuknya India dalam RCEP karena memang lagi-lagi akan menyebabkan tergusurnya manufaktur lokal oleh impor Tiongkok dan akan berdampak pada sektor garmen, keramik, elektronik yang akan bersaing dari impor produk-produk Tiongkok. Lalu sektor industri susu merupakan salah satu industri yang menolak keras dan menyatakan tidak setuju terhadap fakta perdagangan ini, di mana ada Federasi Pemasaran Susu atau the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited dan Dakshina Kannada Cooperative Milk Producer Union Limited yang telah memperingatkan pemerintah tentang potensi dampak buruk dari RCEP. Lalu selanjutnya, terdapat protes dari kelompok perempuan di berbagai daerah di India. Mereka juga melakukan aksi protes terhadap RCEP. Kelompok perempuan yang sebagian besar bekerja untuk hak-hak petani, hak atas tanah, hak atas sumber daya nasional, hak-hak buruh, dan hak-hak manusia lainnya. Burhan Fatima dari Federasi Hak-Hak Petani Perempuan dan Tamil Nadu, anggota Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, juga menyatakan bahwasannya petani perempuan akan menjadi pihak yang terkena dampak dari perjanjian perdagangan bebas tersebut, yang mana jika diterapkan perjanjian tersebut akan memaksa para perempuan ini untuk berimigrasi, mencari pekerjaan, dan menjadi rentan terhadap adanya perdagangan manusia. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dalam hal ini, RCEP mencakup perjanjian terkait teknologi informasi termasuk mekanisme e-commerce untuk mempromosikan perdagangan elektronik, di mana India sebagai pusat teknologi dan inovasi memiliki kekhawatiran terhadap dominasi produk teknologi dari negara-negara anggota RCEP. Sebagian negara anggota RCEP juga membatasi visa bagi para pekerja IT India, karena negara-negara tersebut sedang mengembangkan industri IT mereka dan enggan untuk membuka pasar bagi para pekerja India. Nah, dalam hal ini, keputusan India untuk keluar dari RCEP dipengaruhi oleh keinginan untuk melindungi industri teknologi dalam negeri dan juga meningkatkan keuntungan tenaga kerja India itu sendiri. India juga merasa adanya ketidakseimbangan manfaat yang akan diterima dengan negara-negara anggota RCEP terkait hal industri teknologi, serta India juga menolak sejumlah proposal dalam RCEP yang berkaitan dengan ekonomi digital, termasuk akses pasar bebas dan aliran data yang berhubungan dengan e-commerce. Masuk kepada bagian bab 5, yaitu kesimpulan. Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor yang membuat India memutuskan untuk tidak bergabung dengan kerjasama RCEP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan, baik itu dari faktor eksternal dan juga internal, yang menyebabkan India keluar dari RCEP. Yang pertama yaitu faktor eksternal, di mana adanya kesepakatan yang diusulkan dalam RCEP yang menuntut India untuk menghapus 25% dari barang yang diperdagangkan dan mengurangi tarif sebesar 35% secara bertahap. Dampaknya sendiri akan dirasakan oleh sektor-sektor utama India seperti produk susu, logam, elektronik, bahan kimia, dan juga tekstil. Selain itu, adanya pengaruh dari Tiongkok, persaingan dari Tiongkok, di mana India khawatir akan meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan jika bergabung dengan RCEP. Dan juga adanya hubungan yang tidak baik antara India dan juga Tiongkok, misalnya seperti konflik perbatasan di perbukitan Himalaya, yang memperkuat kekhawatiran India terhadap keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh Tiongkok melalui RCEP. Lalu di bagian faktor internal, di mana kekuatan ekonomi India dianggap tidak dapat bersaing dengan negara-negara anggota RCEP di berbagai sektor. Yang mana selain itu partai politik yang menentang perdagangan bebas RCEP, mereka khawatir bahwa hal tersebut akan merugikan perekonomian domestik India. Lalu adanya protes dari kelompok masyarakat dan perbedaan manfaat dalam hal teknologi, di mana kelompok masyarakat ini melakukan aksi protes terhadap RCEP karena dianggap akan memperburuk kondisi perekonomian India. Selanjutnya yaitu saran. Dalam hal ini peneliti menyadari akan adanya kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian ini. Peneliti berharap kedepannya akan ada penelitian yang lebih terperinci terkait dengan kebijakan India dalam kerjasama RCEP. Terdapat data yang ditemukan bahwasanya respon negara lain ketika India itu keluar adalah mereka akan terbuka dan akan melakukan diskusi ulang terkait India, apakah India sudah siap untuk kembali bergabung dengan RCEP atau belum. Dalam hal ini, peneliti menyarankan untuk menggali lebih dalam lagi terkait keputusan India dalam RCEP dengan menggunakan konsep yang lebih kompleks lagi, apakah memang benar India ini memutuskan untuk bergabung kembali atau tidak. Sekian hasil dari penelitian saya. Jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.